siapa? Islam Ramadan. Muhammad Dio. Nabila. Namura. Nabila Namura isi. Waktu ini. Molan. Putra Mahendra. Winsa. Ratna Andara Putra. Kakesa. Resia. Tabasama. Panggilannya apa, Mas? Raja. Oh, panggilannya Raja. Imani Putri. Dari Alfa dari Jano. Arafah. Oh. Belum mulai, ada yang punya HP? Coba scan dulu. Scan dulu. Tulisannya apa? Udah coba di scan. Oke, udah semua? Belum. Oke, pertanyaan di satu kata video ini nggak perlu pakai nama mantap, jadi lanjutin aja satu kata. Makanlah di Malaka itu satu kata, bukan satu kalimat, satu kata. Paham nggak? Sekarang apa letak satu kata? Oh, mandi. Semangat. Mandi yang berhenti. Terus tapor. Bintang agama. Yang berirama. Ini boleh isi lagi atau boleh kalau mau isi lagi. Isi semua. Belum. Oke. Takut. Ini yang takut kenapa ini? Semangat. Jiwoi. Oke, udah ya. Udah semua ya. Allah. Payana. Oke, kalian udah semua ya. Berarti kata-kata hari ini terdiri dari berbagai macam, ada yang paham, ada yang suka, hati. Oke, silakan ditutuplah kembali HP-nya. Kali ini kita akan bahas tentang pentingnya manajemen waktu. Dulu pernah dengar nggak pepatah kata bahwa waktu adalah uang. Ya, waktu adalah uang. Waktu kita sama Raffi Ahmad sama nggak? Sama-sama dikasih waktunya nggak? Raffi Ahmad dikasih waktu berapa jam? Sehari?
25 jam. Kita dikasih waktu berapa hari? Kenapa Raffi Ahmad bisa menjadi sultan sedangkan kita belum bisa menjadi Raffi Ahmad? Belum tapi Raffi Ahmad bisa mengatur waktunya dengan baik. Oke, untuk itu kita lihat video terlebih dahulu. Jika kita membaca 1 jam dalam sehari tentang sejarah ataupun tentang bahasa, bisa juga tentang ilmu pengetahuan dan masih banyak lainnya. Berapa banyak yang kita pelajari setelah 365 jam dalam 1 tahun? Seberapa banyak kita baca dan yang kita dapatkan? Jika ada yang berkata, saya tidak punya waktu untuk membaca, untuk belajar ataupun mengerjakan tugas, itu terdengar seperti kita tidak ada kemauan untuk berubah menjadi yang lebih baik. Kita mempunyai waktu 24 jam dalam sehari. Kita tidur 6 jam sehari. Jadi masih mempunyai waktu 18 jam tersisa dalam sehari. Rata-rata orang belajar, bekerja dan menjalani aktivitas sekitar 8 sampai 10 jam. Lalu kita melakukan perjalanan sekitar 1 jam sehari. Mungkin ada juga yang 2 jam dalam sehari. Jadi sekarang kita masih memiliki waktu 6 jam lagi. Lalu apa yang akan kita lakukan dengan 6 jam tersebut? Mungkin kita bisa makan sebentar, bermain sedikit, atau bisa juga ngobrol, melihat status teman di sosmed, menonton hiburan di TV. Kita bisa melihat berapa banyak waktu yang tersedia. Kita bisa bermain bersama teman setelah habis pulang sekolah. Bisa juga membuka media sosial seperti Facebook, video TikTok mungkin, dan mengajak beberapa banyak teman yang mengomentari status kita di Instagram. Kita juga bisa berkumpul dengan teman, mengobrol bersama, jalan-jalan, dan melakukan permainan lain yang membuat kita senang. Oke, itu tidak apa-apa, asalkan jangan kita lakukan setiap waktu. Kita bisa mencoba mengubah kebiasaan seperti itu. Bayangkan saja, jika kita mengatur hari kita dengan belajar, mengerjakan tugas sekolah, kuliah, membantu orang tua, dan melaksanakan aktivitas lain yang lebih bermanfaat untuk masa depan kita dan keluarga, banyak sekali waktu luang untuk melakukan hal seperti itu. Berangkat ke sekolah untuk belajar, setelah pulang sekolah melakukan aktivitas lainnya. Jika kita mempunyai tugas dari guru, kerjakanlah tugas tersebut. Jika tidak ada tugas, kita bisa belajar kembali apa yang telah dipelajari di sekolah. Kemudian, dilanjutkan dengan membantu orang tua, membersihkan rumah, serta membantu tugas-tugas orang tua di rumah. Bayangkan, jika semalam kita membaca 2-3 jam, lalu berapa jam ilmu yang kita dapat selama sekian hari? Berapa ilmu yang didapat selama 1 tahun? Tidak ada ilmu yang percuma, tidak ada pengetahuan yang tidak bermanfaat. Maka dari itu, mari gunakan waktu kita sebaik mungkin. Jangan membuang waktu, tenaga, dan pikiran untuk hal yang sia-sia. Fokuslah pada hal yang menjadikan diri kita bernilai. Jangan katakan masih ada waktu. Lakukanlah segera, gunakan waktu kita dengan bijak supaya tidak ada 1 menit pun waktu yang terbuang sia-sia. Tetap semangat untuk meraih masa depan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Oke, jadi tadi membahas tentang apa? Waktu. Jadi waktu itu semua orang mempunyai waktu yang sama, yaitu 24 jam sehari. Tapi bagaimana setiap orang tersebut mengatur waktunya? Nah, oleh karena itu kita akan membahas pentingnya manajemen waktu. Tujuannya apa sih Pak untuk membahas manajemen waktu? Tujuannya itu agar
maka anak semua bisa mengatur waktunya dengan baik, entah itu buat main game, belajar, dan lain-lain. Nah, sebelumnya, nah, tahu nggak kenapa harus mengatur waktu? Dan tahu? Agar tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Ada lagi? Ayo. Apa? Biar efektif. Lalu nggak ada lagi. Ada lagi? Ya, Mas. Apa? Karena waktu berharga. Oh, karena waktu berharga. Ya, jawaban sebenarnya. Nah, ini betul ya, karena waktu itu berharga. Nah, selanjutnya di sini kita ada apa sih pengertian manajemen waktu? Boleh Mas Pojok baca Mas. Pengertian manajemen waktu. Manajemen waktu adalah kemampuan untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan waktu dan memprioritaskan penjadwalan, pelaksanaan, dan mengevaluasi kegiatan dan efisien. Nah, jadi pengertian manajemen waktu adalah kemampuan untuk melakukan, menjadwalkan, dan melaksanakan serta mengevaluasi kegiatan yang telah kita rencanakan. Nah, untuk itu ada beberapa manfaat dari manajemen waktu. Gitu, Mbak. Boleh? Nah, manfaatnya itu adalah dapat mengelola seimbang, lalu pengawasan waktu terhadap kegiatan yang dilakukan agar berjalan dengan lancar. Nah, untuk tipsnya sendiri ada beberapa. Yang pertama, penetapan prioritas. Yang kedua itu ada penjadwalan. Yang ketiga itu ada pelaksanaan. Dan yang terakhir itu evaluasi. Nah, untuk merumuskan manajemen waktu ini sendiri ada 4 tahapan atau 4 waktu yang dibagi. Pernah dengar nggak? Yang pertama itu ada penting dan mendesak. Yang kedua itu ada penting dan tidak mendesak. Yang ketiga itu ada tidak penting dan mendesak. Yang keempat ada tidak penting dan tidak mendesak. Pernah dengar belum ya? Belum. Oke, kita gambar ya. Ada sekitar ini sekitar. Sudah dituliskan? Oke, pertama ini ada penting, tidak penting, mendesak, sama tidak mendesak. Oke, contohnya yang penting dan mendesak apa? Kegiatan apa yang menurut kalian penting dalam kehidupan sehari-hari dan mendesak harus dikerjakan segera mungkin? Mengerjakan tugas. Oke, 2 apa? Bantu orang tua. Masuk nggak? Nah, ada lagi? Apa? Beribadah. Oke. Kalau yang tidak penting, yang penting tapi tidak mendesak apa? Contohnya? Bola. Penting tapi tidak mendesak. Membantu orang tua. Apa lagi? Olahraga. Olahraga. Hobi. Oke, kalau yang tidak penting tapi mendesak. Tidak penting tapi mendesak. Oke, ini ya contoh-contohnya. Nah, untuk selanjutnya anak-anak diminta untuk
kita untuk membuat template seperti ini ya di KPD yang telah disediakan. Tapi untuk itu kita main game terlebih dahulu ya sebentar karena peragangan sebentar ya berdiri main game bukan ML berdiri peragangan sebentar semuanya ya. Sekarang ada berhadapan dengan masing-masing yang disamping berhadapan dengan rekannya grup saling berhadapan. Perhatikan, lihat ke depan. Silakan ulurkan kedua tangannya seperti ini. Tangan yang depan. Nah, tangan kanan yang turun ini. Oke, contoh ya. Tangan kalian harus seperti ini. Nah, kelihatan nggak? Tangan teman-teman harus seperti ini. Oke, permainannya namanya Abu Dhabi. Ketika Bapak menyebutkan Abu yang barisan sebelah sini berarti di sebelah kanan itu menangkap. Yang satunya harus menghindar. Oke. Oke, nanti harus pakai cerita. Abu Dhabi ya. Kalau misalkan Abu berarti yang menangkapnya sebelah kiri. Kalau Dhabi sebelah kiri kanan. Berarti Abu sebelah kiri, Dhabi sebelah kanan. Oke, soalnya cerita. Pada suatu hari Bapak berjalan-jalan mengelilingi kota. Di kota tersebut Bapak melihat pemandangan yang indah. Lalu melihat ada seorang anak pada suatu hari Bapak berjalan-jalan bersama Nolan. Saat itu Bapak dan Nolan memesan tiket pesawat menuju sebuah negara. Dan Bapak di sana melihat seekor bentik, sebuah benda berbentuk dan berwarna abu. Perhatikan cerita dari Bapak ya. Suatu hari ada seorang anak yang mencari sesuatu dan menemukan sebuah Dhabi.
Satu meja satu, Pak. Enggak, satu orang satu. Mas, saya takutnya gitu. Bagi anak-anak yang sudah didaftarkan kembali kelas, tolong segera menuju ke ruang multimedia karena rapat akan segera dimulai. Terima kasih. Oke, udah ya. Oke, udah selesai. Begitu Bapak minta perwakilan satu orang dari laki-laki satu dari perempuan satu untuk membacakan apa yang udah ditulis. Mau Bapak yang tunjuk atau kalian tunjuk? Inisiatif sendiri. Apa? Ayo, bintang. Ayo. Oke, dipilih ya. Arif. Ayo, itu yang berapa? Gak apa-apa, tinggal baca aja. Ada yang salah, gak ada benar, tinggal baca aja. Ayo, berdiri di situ. Lanjut. Oh, belum. Arif tunjuk satu temannya perempuan. Pentingnya dasar yaitu melaksanakan tugas sekolah, malam melaksanakan tugas organisasi sekolah dan makan. Yang tidak mendesak dan penting olahraga dan tidur siang. Mendesak tidak penting membahas chat. Aku cuma jawab satu soalnya aku kurang paham. Terus tidak mendesak tidak penting bermain bersama teman. Sebenarnya penting bermain game, membeli sesuatu yang kurang berharga. Terima kasih. Tepuk tangan buat Arif sama. Oke, berhubung materinya sudah selesai dipaparkan, untuk itu mari kita berdoa terlebih dahulu untuk menutup kegiatan pada hari ini. Berdoa di dalam hati dimulai. Sudah selesai. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.